bekerja sama dengan leader Anda. Materi yang kami berikan ini teman-teman sekalian, Anda bisa lihat atau dengarkan kembali ya teman-teman di support system atau di namanya starter pack dan basic pack. Nah, malam hari ini teman-teman saya dipercaya membuat materi 773 atau yang disebut dengan 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Baik, kita akan buka materi yang pertama teman-teman sekalian, 7 langkah. Nah, 7 langkah ini mungkin Anda atau kita semua sudah hafal. Karena sebelum acara ada masalah COVID-19 ini, mungkin kita setiap offline, ini sering sekali. Ataupun sekarang OP online pun, mungkin ini sering dibahas oleh upline-upline Anda. Memang setiap upline juga sehari daripada 7 hafal. Impian tidak lanjut, ya tidak lanjut nanti kita dapat jadi produk atau tidak, dan kalian ya di 7 langkah ini. Jadi pas hanya dihafal. Tapi kalau Anda hari ini belum punya impian dan sikap, pastikan Anda cari impian dan sikap Anda. Apa grand way, alasan terkuat Anda untuk mau jalankan bisnis ini, untuk mau pergi pagi, presentasi orang, kadang dihina. Oke, berikutnya kita akan lihat yang terpenting dari 7 langkah ini, leader-leader kita sudah membuat yang namanya 7 kebiasaan orang sukses. Jadi kalau ada orang yang jalankan TNC tidak sukses, coba cek deh di 7 kebiasaannya. Karena di 7 langkah mungkin dia hafal. Kalau di 7 kebiasaan ini harus menjadi kebiasaan. Nah, maka saya buat di sini 7 kebiasaannya adalah success is habit. Kesuksesan Anda itu ditentukan oleh habit Anda. Teman-teman sekalian, banyak di lingkungan kita orang-orang yang tidak sukses, pasti habitnya adalah habit orang-orang yang sama dengan orang-orang gagal lainnya. Tapi begitu juga orang-orang sukses di sekitar lingkungan kita, baik itu di support system kita atau di bisnis kita TNC ataupun yang tidak jalankan TNC, pada garis besarnya mereka yang sukses adalah punya habit yang baik. Nah, apa 7 kebiasaan yang harus kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu, implementasi dari impian dan sikap tadi. Apa itu? Memiliki dream book dan terus menambah daftar nama Anda. Nah, banyak sekali yang seperti kami sudah jalankan lebih kurang 15 tahun, mungkin merasa daftar namanya sudah banyak yang sudah dipresentasi atau daftar nama basi. Nah, leader kita menyarankan lakukan yang namanya apa? Tambah daftar nama terus. Apa itu? Dengarkan starter pack, dengarkan basic pack. Anda bisa belajar di situ bagaimana mendatap nama dengan apa? Prospecting. Banyak leader-leader kita, One Diamond, direktur-direktur kita sudah melakukan yang namanya daftar namanya dengan prospecting. Langkah kedua apa Bapak Ibu? Atau kebiasaan kedua apa? Ya, kebiasaan kedua adalah presentasi minimal 15 kali per hari. Jadi jantungnya bisnis ini adalah presentasi. Bagi Anda yang hari ini mengalami bisnisnya sedang tidak baik, sedang jatuh, coba cek berapa kali presentasinya dalam sebulan. Nah, support system kita sudah membuat tracknya minimal 15 kali. Kalau Anda di bawah ini, alamat, bisnis Anda pasti tidak sehat. Tapi kalau Anda di atas ini, mungkin bisnis Anda sedang berjalan. Tapi kalau Anda sehari mungkin melewatin yang namanya batas kemampuan Anda, mungkin bisa Anda akan terbang. Nah, yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Konsumsi produk. 2-3 hari ini Bapak Ibu, saya menemui orang-orang terdekat saya, lingkungan-lingkungan dekat rumah saya, itu tiba-tiba sebulan yang lalu sehat, tapi beberapa hari ini stroke disebabkan diabetes. 3 orang yang saya temukan 3-5 hari belakangan ini, itu mereka mengalami stroke dengan diabetes. Kenapa? Apakah mereka tidak pakai produk? Pakai, tapi produk apa? Kimia. Nah, karena penyakit diabetes di lingkungan kita mungkin dikatakan penyakit yang tidak ada obat diabetes. Kan kita produk, minum produknya. Jadi jangan sampai kita, bagi Anda yang core produser, tidak pakai produk. Sudah Pak, pakai apa itu? Akuler. Sudah Pak, pakai apa itu? Matepas. Ya, pakai produknya. Ya, bagi Anda yang wanita bisa pakai mungkot, kalsium, zinc. Kalau di
betul-betul membangun jaringan. Yang keempat, apa itu Bapak Ibu sekalian? Baca buku. Ya, leader yang baik dan leader yang benar adalah leader yang mau terus belajar. Dari mana belajar? Salah satunya adalah membaca buku, dengarkan starter pack, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah mendengarkan minimal 1 CD per hari. Itu saya bilang tadi. Leader yang baik dan terus mau sukses adalah leader yang mau belajar dari siapapun. Mungkin pembicara atau buku yang Anda baca adalah buku dari usianya di bawah Anda. Atau CD, netpi yang Anda dengarkan dari seorang leader yang usianya di bawah Anda. Apalagi bagi Anda yang hari ini baru core producer. Anda di situ mendengar netpi si Bapak C. Mungkin, aduh, aku kenal dengan dia. Dulu dia adik anakku. Tidak masalah Bapak Ibu. Dengarin aja. Karena orang-orang sukses, minimal 1. Tuhan sudah izinkan dia untuk sukses. Artinya apa? Ada berkat Tuhan di balik diri dia. Di balik kesuksesan dia ada berkat atau rahmat Tuhan. Kenapa nggak kita belajar dari dia? Siapapun dia. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dia katakan. Kalau orang itu sudah sukses, apalagi pendengar tadi seperti tadi ada Bapak Dia Ramdhani, ya, ada Bapak Iqbal yang mereka. Pertemuan offline Bapak Kota yang belum bisa, tidak masalah. Leader Anda sudah membuat yang namanya pertemuan online, salah virtual. Ikutin Bapak Ibu, ikutin, dengarkan. Bapak Ibu sekalian, nanti di sesi yang berikut ini saya akan bahas bagaimana Anda sangat ditentukan kesuksesan Anda, bagaimana Anda punya sikap yang baik terhadap leader Anda. Yang ketujuh, menjadi good team player. Bapak Ibu, menjadi good team player ini adalah 3 yang kami sebut dengan prinsip dasar. Edifikasi, konsultasi, no cross training. Nah, malam hari ini saya lebih menekankan membahas 3 ini. Karena nanti di 7 langkah sukses, di 7 kebiasaan, Anda bisa dengarkan dari starter pack, dari basic pack, atau dari leader upline Anda yang Anda bisa dapat bahas. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian 3 prinsip dasar yang malam hari ini saya akan tekankan. Karena ini pengalaman yang banyak sekali saya alami Bapak Ibu. Dari 15 tahun saya jalankan di sini. Apa yang pertama Bapak Ibu? Edifikasi. Edifikasi atau yang disebut dengan namanya promosi. Siapa yang mesti kita promosikan? Perusahaan, produk TNC-nya, upline kita, ya, downline kita, support system kita. Itu yang harus kita edifikasi. Konsultasi. Yang ketiga, no cross training. Nah, no cross training ini saya gambarkan di sini. Kita, si A, dan kita punya 3 kaki, B, C, dan D. Atau upline kita A, kita B, atau kita C, atau kita D. Maka, antara B dan C dan D, jangan pernah Bapak Ibu untuk bicara bisnis. Bicara bisnis tentang hal bagaimana peta kekuatan bisnis Anda. Bapak Ibu, kadangkala banyak sekali orang-orang yang cross training awalnya saling tidak enak, saling tegur sapa yang baik. Tapi kemudian apa Bapak Ibu? Mereka saling menceritakan keburukan-keburukan dari perusahaan ini, keburukan dari upline-upline Anda. Sehingga apa Bapak Ibu? Ya, sikap ini yang membuat bisnisnya hancur. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kadangkala crossline yang baik awalnya bisa jadi tidak baik. Kenapa? Karena niatnya juga tidak baik. Jadi siapa yang Anda percaya? Percayalah kepada upline Anda selama dia masih aktif. Oke, berikutnya saya akan bahas lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang edifikasi. Apa itu edifikasi Bapak Ibu sekalian? Apa itu konsultasi? Edifikasi berasal dari kata Yunani edify, yang berarti Bapak Ibu sekalian, kita mengajarkan, memberikan respect, pencerahan, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui, ya, dalam hal kita mempunyai edifikasi penghargaan kepada orang-orang yang kita sangat hormati. Yang terutama nanti saya akan bahas siapa-siapa aja yang akan diedifikasi. Jadi intinya edifikasi adalah Bapak Ibu bagaimana kita memberi respect Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang yang selama ini mungkin sama kita sangat membantu kita. Oke, baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang atau siapa aja yang kita harus edifikasi? Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa sukses bisnis Anda bukan hanya harus mengedifikasi upline Anda aja, atau Anda harus bisa mengedifikasi diri Anda aja.
atau perusahaan. Tapi nanti pun siapa aja yang akan diedifikasi, Anda bisa lihat di sini. Ada 6 poin yang harus kita bisa edifikasi. Ya, siapa yang harus kita edifikasi? Bapak Ibu sekalian, saya buat di sini yang terdekat, upline Anda. Ya, karena Anda mungkin sering bersama dengan beliau. Nah, kalau Anda hari ini posisinya baru sendiri, berarti Anda hanya punya upline. Edifikasilah beliau. Karena pengalaman saya, seorang pengikut yang baik, dia akan menjadi pemimpin yang baik, Bapak Ibu sekalian. Seorang pengikut yang baik, dia akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, kalau hari ini Anda baru sendiri, tapi Anda pandai mengedifikasi upline Anda, maka selamat Bapak Ibu sekalian, upline Anda akan dengan gampang membuat Anda bisa sukses. Kenapa? Karena dia merasa nyaman bekerja sama dengan Anda. Bagi Anda yang hari ini sebagai seorang upline, ketika Anda sudah diedifikasi sama upline, maka Anda ingat, poin kedua, dari apa yang malam ini saya berikan, yaitu edifikasi balik downline Anda. Kenapa hari ini edifikasi ini harus 2 arah? Karena saya selalu menggambarkan atau saya diajarkan nama upline saya, edifikasi itu seperti menghirup udara. Ketika kita hirup, bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita tahan? Tidak bisa. Harus dibuang. Kalau kita tahan bagaimana? Kita akan mati. Jadi ketika edifikasi downline kita kepada kita sudah baik, misalnya pada malam ini Bapak Ibu, kita beruntung sekali kedatangan leader saya, Bapak Isman, ya. Dan saya, ketika saya udah diomongin bla 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 sama downline saya, nah Pak Isman ini adalah orang yang sangat respect sekali, sangat membantu banyak perubahan diri saya, Bapak Ibu, beliau sangat integritas. Dan ketika giliran saya berbicara, ketika saya diberikan kepercayaan sama downline saya, maka saya pun ketika berbicara, Bapak Ibu, terima kasih, Anda sudah mendengarkan saya, malam hari ini Anda beruntung karena Anda di bawah tim dari Bapak A. Nanti di dalam sehari-harinya Bapak Allah yang akan banyak membantu. Dan kebetulan beliau adalah salah satu kaki terbaik saya. Dan Anda beruntung kalau beliau mau bekerja sama dengan Anda. Maka ambil waktu beliau, Bapak Ibu sekalian, saya percaya beliau yang baru saja bergabung dengan saya tapi sudah menunjukkan attitude yang baik. Nah, itu cara mengedifikasi upline atau mengedifikasi downline. Yang ketiga, Bapak Ibu kita diedukasi namanya crossline juga. Nah, banyak sekali di lingkungan kita nanti Anda punya crossline yang prestasi bagus. Seperti tadi kita sama-sama lihat ada yang namanya crossline Pak Dear, orang Bandung. Anda bisa share wajah beliau, latar belakang beliau, anak muda sukses Pak Iqbal yang dengan latar belakang seorang satpam bisa sukses dapatkan duit 30.000. Itu sangat membantu sebagai gesekan positif ya Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, perusahaan dan pemilik perusahaan kita. Bapak Ibu, siapa yang nggak kenal dengan perusahaan TNC? Mungkin di negara Indonesia, kalau ada orang yang nggak tahu TNC, mungkin adalah orang yang pertama, anak baru gede. Yang kedua, dia sangat gap. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau dia orang media sosial, pasti dia tahu yang namanya masker 96, peninggi badan, tahu nggak? Itu bagian dari produk. Kemudian, oh TNC, tapi dia mungkin nggak tahu siapa misteri. Nah, ini kita bisa edifikasi Bapak Ibu. Beliau punya visi ini, Bapak Ibu, kita bisa sampaikan. Nah, ini sangat penting sekali. Di setiap presentasi kita edifikasi perusahaan kita. Sudah ada di 200 cabang lebih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, produk. Nah, untuk sekarang, Bapak Ibu, setelah kami 15 tahun, ini produk sangat gampang sekali. Di YouTube, di media sosial, produk-produk TNC sudah sangat-sangat terkenal. Ya, Bapak Ibu, kredibilitasnya, kapabilitasnya itu sudah nggak diragukan lagi. Siapa yang orang yang suka medsos nggak kenal masker Splina? Siapa yang nggak kenal dengan peninggi badan? Siapa yang nggak kenal dengan produk-produk stamina untuk pria? Itu banyak sekali berseliweran di media sosial. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, support system. Nah, hari ini acara ini bisa terselenggara karena support system. Bisnis saya, Bapak Ibu, sangat-sangat bisa terbantu di awal kami jalan di sini di tahun 2005 sampai 2006. Bahkan ketika kami terima Rio 2008, itu sangat-sangat terbantu sekali oleh kehadiran support system. Nah, kebetulan Unicorn waktu hari itu sebelum Yuan Vision itu hadir membuat challenge-challenge perjalanan. Pertama kali perjalanan ke Eropa, perjalanan ke Hong Kong, umroh tahun 2007-nya ke Hong Kong, Bapak Ibu. Nah, ketika kami belum terima ribut mobil dari TNC, perjalanan kami dari Eropa, umroh Holy Land tahun 2007, Hong Kong tahun 2008, itu kami jual kemana-mana. Jadi sangat-sangat membantu sekali bagi perkembangan grup saya. Ketika pada tahun 2010 saya mengalami suatu krisis di mana tim saya mengalami sebuah gejolak.
support system One Vision lah Bapak Ibu, yang membantu kami melalui apa? Netty-nya. Setiap perjalanan yang saya tempuh ke luar negeri, keluar kota membantu jaringan, saya sangat terbantu dengan adanya Netty. Pembicara-pembicara Netty yang juga mengalami peristiwa yang saya alami, itu membuat saya menjadi bangkit kembali, semangat saya bergelora. Cara kita mendengarkan Netty itu sekali Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita konsultasikan Bapak Ibu sekalian? Ya, MLM adalah satu-satunya bisnis yang akan menyediakan upline yang akan memberikan konsultasi atau panduan gratis dari awal bergabung sampai kita berhasil. Pengalaman saya bekerja 15 tahun Bapak Ibu sekalian di perusahaan fast food dan terakhir 8 tahun saya di Bursa Efek Jakarta. Itu kami untuk bisa mendapatkan jasa seorang konsultan itu hitungannya per jam Bapak Ibu. Dan bukan murah Bapak Ibu. Puluhan juta Bapak Ibu untuk mendapatkan konsultan atau konsultasi dari beliau. Kalau di bidang kesehatan ada dokter spesialis. Bapak Ibu bisa coba berobat atau datangin ke spesialis. Hanya beberapa menit itu yang membuat cara kita punya pola hidup, pola makan itu bisa berubah dari konsultasi seorang spesialis. Tapi di bisnis kita Bapak Ibu, khususnya di TNC Bapak Ibu, dan Support System One Vision, konsultasi kita gratis. Nah sayangnya, karena gratis inilah beberapa tim kita, beberapa jaringan baru, itu tidak menghargai. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ketika Anda sudah mulai hidup bisnis Anda pun kadang-kadang lupa dengan namanya konsultasi. Padahal Bapak Ibu, justru ketika tim Anda sudah bagus, grup Anda sudah bagus, Anda jangan pernah tinggalkan konsultasi. Itu saran saya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena konsultasi ini bagian dari sistem. Kalau Anda tidak konsultasi dengan sistem Anda, coba, saya pastikan, saya akan perkirakan Anda pun nanti tidak akan dikonsultasi nama grup Anda. Bapak Ibu sekalian, tapi Pak, saya sering konsultasi, downline saya juga tidak konsultasi Pak. Tenang saja. Untuk sesuatu yang berbuat baik, Bapak Ibu jangan pernah jenuh. Kalaupun downline Anda tidak konsultasi, dia pasti akan mengalami suatu hari nanti, mungkin hari ini dia besar grupnya, atau dia merasa hari ini dia sudah cukup, tidak apa-apa, tapi suatu hari ketika apa yang dilakukan itu terduplikasi, dia pasti akan menyerah sendiri Bapak Ibu. Yang penting, konsultasi ini sepertinya atau sangat-sangat bagus sekali untuk bina hubungan. Beberapa kali selalu saya punya grup, itu saya hanya konsultasinya 10-15 menit aja. Lebih banyak apa? Saya mendengar dia punya masalah apa. Saya mendengar dia punya keluhan apa. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa dapat feel-nya. Supaya kita dapat bisa tahu di mana bisnisnya bisa tersendat. Sehingga kita bisa lihat di mana tersumbarnya, di mana ganjalannya. Insya Allah, kalau orang-orang yang tadinya punya masalah, punya kendala, begitu kita dengarkan dan kita kasih solusinya, insya Allah besok dia bisa jalannya dengan lebih tenang. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dalam konsultasi ini, apa yang harus kita perhatikan? Sikap dalam melakukan konsultasi adalah bertanya dengan tulus, bukan mempertanyakan. Ada pengalaman pribadi kami Bapak Ibu sekalian, pengalaman pribadi saya dan yang di sini, ada beberapa tim ketika dia bertanya sesuatu, tapi ketika kita kasih jawabannya, dia memberikan sebuah argumen, Pak, bukan kayaknya bagusnya seperti ini. Nah, bagi Anda yang hari ini baru-baru core producer, siapapun Anda hari ini, sangatlah bagusnya sikap yang Anda harus tunjukkan kepada leader upline Anda, Bapak Ibu sekalian, adalah punyalah sikap seperti gelas kosong. Ketika Anda ketemu dengan beliau, sikaplah siapapun Anda, walaupun Anda mungkin posisinya dari segi posisi sebelum di TNC ada orang yang hari ini seorang manajer kayak saya dulu, atau Anda seorang director lain, Bapak Rizky Anata
yang punya background yang bagus serta ekonomi keluarganya. Tapi kalau Anda mau besar, saran saya, pilihlah attitude yang baik dengan cara apa? Dengarkan Bapak Ibu. Kalau Anda sudah bertanya, jangan membantah atau sering disebut dengan mempertanyakan. Pak, kenapa begitu ya Pak? Kenapa begini ya Pak ya? Bapak Ibu, jika Anda punya suatu pikiran atau punya satu tanggapan, oh kayaknya upline saya ini ngada-ngada deh. Kayaknya upline saya ini ngarang-ngarang deh. Percayalah Bapak Ibu, jika itu yang terjadi sama upline Anda, tapi kalau Anda tulus mengikuti dan mendengarkan, seandainya yang dikasih upline Anda salah pun, pasti orang yang pertama merugi adalah dia. Pertanyaannya, kira-kira mungkin nggak upline Anda mau bisnisnya hancur? Tidak mungkin Bapak. Nah, kadangkala daya tangkap kita yang mungkin kita merasa sebelumnya kita sudah bagus bekerja, tidak cocok dengan apa yang kita lakukan di sini. Nah, sayangnya itu yang kita pertahankan. Jadi saran saya bagi siapa Anda yang memulai bisnis ini, kalaupun Anda punya profesi yang bagus sebelumnya, saran saya jadilah gelas kosong. Siaplah menerima Bapak Ibu, karena bisnis TNC sangat unik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda konsultasi kepada orang yang tepat. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jangan leader Anda yang tidak datang pertemuan, tidak punya sikap baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, no cross lining. Yang tadi saya bahas tadi Bapak Ibu, apa itu no cross lining? Apa itu cross lining? Bukan tidak boleh cross line Bapak Ibu. Cross line Anda bisa lakukan untuk mendukung, sama-sama bangun bangun pertemuan di satu daerah. Misalnya saya punya grup di Lok Semawi, saya good team player, cross line dengan Bapak Riki di Keyama, ada di Langsa, juga dengan tim beliau, ada dengan Pak Miftah yang ada di Banda Aceh, kemudian saya ada di Kisaran dengan Bapak Johan Hendrik, ya, kemudian di Tanjung Balai, dan di beberapa kota di Jakarta Bapak Ibu sekalian, saya bisa good team player dengan Bapak Hamdani, ya, kemudian dengan Bapak Farid Akbar. Nah, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kita menceritakan bagaimana kondisi kita. Bapak Ibu hati-hati, karena cross lining ini sangat-sangat bahaya laten. Artinya apa? Ya, kelihatan, kesannya bagus. Nah, sering-seringlah bertemu dengan upline Anda, sering-seringlah sharing Bapak Ibu dengan upline Anda Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut menuntut ilmu. Sekalian banyak sekali menyebabkan leader-leader besar, jangankan peringkat CP Bapak Ibu sekalian, berperingkat diamond sekalipun sudah banyak yang hancur bisnisnya dari akibat cross lining. Bapak Ibu, nanti di starter pack Anda betul-betul akan dibahas, akan mendengarkan ulang berulang, atau di Netpi sekali lagi Bapak Ibu Anda akan dengarkan sekali lagi, terus belajar Bapak Ibu. Maka di 7 kebiasaan tadi di langkah ke-5 Bapak Ibu, jangan pernah berhenti dengarkan Netpi. Pribadi kami Bapak Ibu, saya bisa tetap bertahan di bisnis saya itu karena saya hari itu selalu dengarkan Netpi Bapak Ibu. Saya terus dengarkan Netpi di mobil saya, itu yang membuat saya terbakar. Kadang-kala sudah lemas, wah, si Bapak itu bisa termotivasi. Itu sebuah, padahal pembicaranya cross line juga. Jadi di sini Bapak Ibu, yang dibilang cross line yang baik, kita bisa belajar dari kesusahan cross line. Tapi kalau udah cross line bertanya, bonus kamu berapa, jaringan kamu kenapa, nggak usah simpatik dengan orang seperti itu Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang leader yang baik, jangan sok simpatik. Bapak Ibu, jaga sikap yang baik, ya. Karena leader yang baik, dia tidak akan melakukan atau mengambil jaringan orang lain Bapak Ibu. Jangan coba-coba, hati-hati Bapak Ibu, percaya sama upline leader Anda Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, berikutnya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Malam hari ini mungkin Anda sudah sering sekali mendengarkan CPN, udah sering sekali mendengarkan materi-materi yang kami bagikan, tapi percayalah Bapak Ibu, materi-materi yang setiap malam yang Anda sering dengar, atau setiap minggu Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi ilmu bagi Anda untuk kedepannya Anda bisa sharing dengan tim Anda. Dengan bekal ilmu, seseorang kita atau seseorang bisa bertahan hidup. Bapak Ibu, banyak orang bijak mengatakan, jangan pelit-pelit untuk investasi dari leher ke atas. Salah satu leader besar selalu mengatakan, terutama Bapak Rudi Muhammad Nur, sering sekali saya mendengarkan, ya, investasilah leher ke atas Bapak Ibu sekalian. Belajar Bapak Ibu dari orang-orang hebat di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, melalui Superpack dan Netpi. Bapak Ibu, terakhir dari saya Bapak Ibu, ya, malam hari ini saya akan memberikan kata kunci Bapak Ibu sekalian, penutup malam hari ini dari saya. Mari, yuk kita belajar. Sekali lagi, jangan putus-putus belajar, belajarlah dari jam dinding. Bagaimana jam dinding itu karakteristiknya Bapak Ibu sekalian? Dilihat orang atau tidak, dia terus berdering. Dilihat orang atau tidak, dia terus berdering. Dihargai orang
atau tidak, dia tetap berputar Bapak Ibu. Itulah karakteristik jam dinding. Walau tak seorang pun Bapak Ibu yang mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dia terus Bapak Ibu berdetak. Walau orang tidak pun mengucapkan terima kasih. Teruslah berbuat baik Bapak Ibu kepada sesama, meskipun perbuatan baik kita tidak dinilai dan diperhatikan oleh orang lain. Ibarat jam dinding Bapak Ibu sekalian yang terus bekerja, ya, terus bekerja Bapak Ibu sekalian. Yang penting apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya Isman Saputra. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sukses dari saya. Jaga kesehatan. Semoga kita terbebas dari COVID-19. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan Pak. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Itulah tadi ilmu yang sangat luar biasa dari One Diamond Got Talent Bapak ya, Bapak Isman Saputra dari Medan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Isman. Sukses selalu Pak. Oke Bapak Ibu semua, hari ini kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, sesi ini sangat luar biasa dan saya sangat tunggu-tunggu juga Bapak Ibu semua. Pembicaranya sangat luar biasa. Beliau dari Bandung Bapak Ibu. Pembicara beliau seorang pengusaha dan penulis buku juga Bapak Ibu. Dan beliau telah memiliki buku yang sangat bestseller sekali, yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Saya pernah baca buku beliau yaitu tentang 99 detik menjadi pengusaha Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, siapa beliau Bapak Ibu? Beliau seorang posisi To Diamond Got Lion. Dari usaha ini beliau telah mendapatkan luxury car, luxury yachts, dan beliau juga telah mendapatkan trip puluhan negara Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama kita belajar dari To Diamond Got Lion Indonesia dari Bandung. Kita panggilkan To Diamond Got Lion Indonesia Bapak Jafriel Jasman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih Pak Sony sudah menjadi MC yang sangat energik malam ini. Teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tadi kita sudah belajar banyak sekali dari Pak Isman tentang apa yang harus kita lakukan agar bisnis kita jadi lebih baik, lebih besar gitu ya. Kita akan mulai masuk ke materi saya. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang sering kita hadapi sehari-hari, terutama dalam menjalankan bisnis ini. Kita akan bicara, kita sering mendengar bahwa bisnis ini 95% itu adalah hal-hal non-teknis. Hal-hal non-teknis itu apa? Hal-hal non-teknis itu salah satunya adalah impian, sikap, ibadah kita, hubungan, dan sebagainya, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas masalah itu, ya. Nah, saya, ini Anda bisa lihat di layar, fotonya. Ini saat ini kehidupan saya aslinya Padang Bapak Ibu. Saya lahir di Palembang, besar di Lubuk Linggau. Nama saya Jafriel Jasman, tapi biasa dipanggil Ijab, nggak pakai kabul ya. Jadi saya biasa dipanggil Ijab. Saya lahir besar di Palembang, di kota kecil di Sumatera Selatan ada namanya Lubuk Linggau. Kemudian tahun 2001 saya pindah ke Bandung. Nah, dulu saya tinggal di asrama, kemudian pindah di kos-kosan yang kontrakannya cuma 1 juta 1 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar, 1 juta 1 tahun. Namanya di Gang Demang, di daerah STT Telkom Dayakolot, Bandung. Nah, saat ini Alhamdulillah, berkat bisnis ini, saya sudah tinggal di salah satu perumahan terbaik di Bandung. Saya punya beberapa mobil, saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, dan yang paling menarik, ya saya tidak punya hutang, saya tidak punya KPR, saya tidak punya cicilan kartu kredit dan sebagainya. Nah, Anda bisa dengarkan kisah perjalanan hidup saya di Netpi bulan ini ya. Nah, yang baru keluar, jadi teman-teman bisa kebayang. Nah, banyak yang nanya, Pak Ijab, gimana caranya Pak Ijab bisa bangun bisnis yang besar, terutama di Tiansi dengan support system One Vision? Saya pikir simpel, karena semuanya sudah diajarkan di basic pack, di starter pack, di Netpi, gitu ya. Anda tinggal jalankan. Nah, banyak yang masih nggak percaya. Sebenarnya rahasia utamanya apa, gitu ya? Simple sebenarnya, 773. Nah, kita akan bahas itu sekarang. Kita akan lihat ya, teman-teman, bagaimana sih cara merubah nasib. Ya, saya akan masuk ke pembahasan cara merubah nasib.
Mahatma Gandhi bilang sebenarnya cara mengubah nasib itu simpel. Kita mulainya dengan cara kita merubah pikiran kita. Ya, dari pikiran kita akan menjadi kata-kata. Kata-kata kita itu akan menjadi tindakan. Nah, tindakan kita lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita lakukan itu lama-lama akan menjadi karakter. Nah, karakter yang kita lakukan, karakter yang kita miliki, itu yang akan menentukan nasib kita seperti apa ke depannya. Nah, kita akan mulai tahu bahwa yang paling penting adalah kebiasaan. Nah, di bisnis ini, tadi Pak Isman sudah jelaskan kita punya 7 kebiasaan untuk sukses. Pak Isman udah jelaskan dengan sangat dahsyat kebiasaan nomor 7, ya. Atau kita sering sebutnya 3 prinsip dasar, ya kan? Apa itu? Ya, menjadi good team player, ya. Bagaimana kita belajar mengedifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Oke. Nah, saya hanya akan bahas nomor 1 dan nomor 4, ya. Kita akan bicara tentang dream books, impian, dan kita akan bicara tentang membaca buku, ya. Nah, kita lihat kenapa sih kita butuh impian. Tadi sudah dijelaskan, impian ini seperti udara, seperti obat bius, ya. Artinya apa? Kalau kita mau hidup, kita butuh udara, ya. Kalau kita nggak bisa tarik napas, ya, tanpa mengeluarkannya. Kita butuh udara untuk bernafas, untuk hidup. Nah, di bisnis ini untuk hidup, ya, kita butuh impian. Kenapa kita butuh impian lainnya? Karena impian itu memotivasi kita. Ya, impian itu apa sih impian? Apa bedanya keinginan sama impian? Ya, bedanya keinginan sama impian itu sesuatu yang kita inginkan, yang kita rela melakukan apapun asal impian itu terwujud, gitu ya. Impian itu sesuatu yang ada rasanya, teman-teman. Nah, dan yang menariknya, impian itu nggak usah dibanding-bandingkan. Ya, satu impiannya pengen mobil A, kita pengennya mobil B. Ya, kenapa? Semua orang punya impian yang berbeda-beda. Jadi, tidak usah dibanding-bandingkan. Nah, dan yang pasti, impian itu adalah sesuatu yang membuat kita action. Artinya apa? Kalau impian kita tidak bisa membuat kita action, tidak bisa membuat kita presentasi, tidak bisa membuat kita bekerja lebih keras, tidak bisa membuat kita berdoa lebih kenceng, artinya itu belum jadi impian, ya. Nah, untuk mencapai impian kita ada 4 tingkatan komitmen. Yang pertama kita sebut I will try. Saya akan coba. Kalau nggak berhasil, ya paling tidak saya sudah coba, gitu ya. Itu tingkatan paling rendah. Yang kedua, I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, yang ini kalau gagal, ya paling tidak saya sudah lakukan yang terbaik, lumayan. Tapi ada tingkatan yang lebih baik, yang lebih tinggi, yaitu I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun harganya. Apapun harganya. Oh, ada pertandingan bola, tapi saya harus konsultasi, saya harus belajar. Ya, pertandingan bolanya digeser dulu, gitu ya. Nanti dulu, gitu. Oh, teman-teman lagi nongkrong. Dulu saya jalankan waktu masih kuliah, teman saya bilang, ayolah santai, kita kan masih muda. Ya, sampai saya datang ke sebuah seminar, dan di situ leadernya bilang gini, saya rela kehilangan masa muda, tapi saya tidak rela kehilangan masa depan. Nah, itu yang kita sebut I will do whatever it takes. Dan yang keempat, consider it's done. Consider it's done ini apa? Consider it's done adalah kita sudah merasakan bahwa itu sudah terjadi. Ya, consider it's done. Kita merasakan bahwa, oh, itu sudah terjadi. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara berafirmasi. Nah, saya kasih contoh, ini ada satu tim saya. Saya kasih pinjam Mercy. Ya, saya minta mereka, beliau untuk afirmasi. Ya, nih, Anda bisa baca. Saya pinjemin Mercy saya. Nah, saya bilang, nih dia bilang, saya izin seharian praktek afirmasi dulu ya. Terus saya bilang, prakteknya sekalian spektakuler ya. Kan sudah dimodalin Mercy. Lihat rumah yang 10 miliar ke atas, tawar ruko di Dago, masuk toko berlian, coba tanyain kacamata yang 30 juta. Gila tantangannya, kata tim saya. Foto terus ceritain bagaimana sensasinya. Dia berangkat ke Dago Pakar di perumahannya Pak Luis, Pak Rizky, Pak Naga gitu ya. Kemudian dia cari, lihat ada rumah 9 miliar. Dia tawar 6 miliar. Dia masuk sama istri dan anak-anaknya. Dia masuk ke toko kacamata, tanya kacamata yang 36 juta. Dia, padahal ya beliau ini masih awal, belum, ya masih biasa banget lah gitu ya.
Nah, istrinya disuruh cobain berlian 113 juta gitu ya. Kenapa? Ini consider is done. Kita merasakan kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu, maka komitmen kita itu berada di level yang tertinggi. Kita sudah merasakan apa yang nanti. Walaupun ya kan ada kata-kata yang menarik adalah fake it before you make it. Pura-pura dulu sebelum kamu merasakannya. Ya, nah kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, di sini juga dia test drive mobil baru gitu ya, dia test drive jam juga gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk afirmasi ya. Consider it's done. Jadi yang selama ini pengen punya rumah, anggaplah di tempat teman-teman ada perumahan terbaik, entah Sumarekon, entah apa gitu ya. Teman-teman datengin ya, minta rumah terbaik di sana. Afirmasi aja dulu. Karena apa? Kami dulu juga melakukan yang sama. Belasan tahun yang lalu saya kemana-mana naik angkot, kemudian naik Supra X. Saat ini saya punya mobil mewah beberapa dan saya bisa pilih ya. Nah, ini yang menarik. Itu berawal dari mana? Dari consider it's done ya. Nah, kemudian banyak yang bilang, Pak, tapi Pak ya, apakah kalau impian itu harus besar? Benar, impian itu harus besar. Dan yang paling menarik adalah impian itu harus menggerakkan. Kita harus benar-benar mau impian itu. Nah, tapi saya tuh kalau impian yang terlalu besar, Pak, saya tuh menarik sih bagi saya, tapi tidak membuat saya bergerak. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Simple sebenarnya. Teman-teman pernah belajar biologi ya? Di biologi itu ada pembahasan atau ilmu tentang bahwa manusia ya, atau kucing sama harimau itu sama-sama termasuk karnivora ya. Teman-teman tahu karnivora? Karnivora itu hewan pemakan daging. Kucing sama harimau sama-sama hewan pemakan daging. Tapi kalau mereka lapar, kalau kucing lapar, itu ada tikus lewat. Kira-kira dikejar nggak sama kucing? Dikejar, ya kan? Tapi kalau kucing lapar nih, sudah 3 hari nggak makan, terus ada kambing, anak kambing, diikat. Kira-kira dimakan nggak sama kucing? Ada anak kambing? Enggak. Padahal kan dia pemakan daging gitu ya. Kenapa? Karena terlalu besar bagi dia saat itu. Nah, tapi kalau harimau nih, harimau dia lapar, terus ada tikus lewat, dimakan nggak sama dia? Nggak juga. Kenapa? Karena terlalu kecil menurut dia. Tapi kalau harimau lapar, kemudian ada kambing, lari. Nggak diikat nih, kambingnya lari, dikejar nggak sama dia? Dikejar, diterkam. Nah, kenapa? Karena ada kesesuaiannya, ya kan? Nah, sama. Mungkin di awal teman-teman kalau langsung impiannya saya mau beli BMW i8, ya kan? Wah, berapa harganya? Ya, harganya 5 miliar gitu ya. Spionnya aja 50 juta. Aduh, ya udah bingung duluan gitu ya. Nah, yang kita terapkan di tim kita, ya Anda konsultasikan lagi, kita minta teman-teman kita, tim kita di awal buat impian 1 juta pertama. Dan biasakan impian 1 juta pertamanya ini berhubungan dengan orang-orang yang dicintai. Biar apa? Biar terjadi percepatan untuk mendapatkan impian. Contoh, ya ini untuk beli baju keluarga 1 juta, bismillah 15 Januari 2020. Next. Nah, ini impian 1 juta pertama beli baju couple. Kemudian beli insya Allah tanggal 30 Desember beli mesin cuci harganya 1,2 juta gitu ya. Nah, kemudian ada yang impiannya pengen sudah lebih detail lagi. Ya 150.000 untuk beli baju koko ayah, 180.000 untuk beli gamis, beli sendal 120.000, baju koko adik 150.000, makan bareng 200.000 gitu ya. Uang untuk mama 200.000 gitu ya, total 1 juta gitu ya. Nah, ada yang pengen beliin ayahnya kasur. Kasurnya dilihat di Tokopedia 1.083.000. Sangat-sangat detail ya. Dan pengennya tercapai 30 Desember 2019 gitu ya. Mereknya ada gitu ya. Nah, kenapa ini yang membuat kita ngerasa wah ini bisa. Dan ketika kita berhasil mewujudkannya, kita tahu bahwa impian kita bisa terwujud. Insya Allah kalau impian yang kecil awal 1 juta pertama ini terwujud, insya Allah yang 10 juta pertama terwujud, 100 juta pertama terwujud, 1 miliar pertama yang terwujud ya. Kita perlu yakin dulu bahwa kita ini adalah pemenang. Nah, ada juga yang pengen 1 juta pertama untuk buat makam yang layak buat almarhumah ibu gitu ya.
Nah, teman-teman bisa bayangin, kita bisa belajar banyak hal dari sini. Nah, impian ya, ini sudah bulan November, sebentar lagi tahun baru gitu ya. Nah, ini saat yang tepat, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mereview kembali impian-impian kita. Nah, bagaimana caranya buat impian 1 juta pertama? Ya, nah, teman-teman bisa lihat nih, saya kasih standarnya gitu ya. Impian 1 juta pertama itu ya, teman-teman buat tinggal isi aja. Impian itu kalau mau kuat minimal ada 3 aspek. Ada alasan IQ, IQ itu bendanya ya, EQ emosionalnya, SQ itu spiritualnya. Ya, ini tinggal diisi aja. Saya ya misalnya impian 1 juta pertama, saat saya mendapatkan keuntungan atau rezeki 1 juta pertama dari bisnis Tiansi ya, pada tanggal berapa gitu ya, misalnya pada tanggal 16 Desember 2020, maka saya akan mengajak ya keluarga saya jalan-jalan ke mall, beliin mereka baju atau sepatu yang mereka inginkan, ngajak mereka makan all you can eat. Saya ingin sekali hal ini terwujud karena, nah, alasan IQ adalah alasan yang berhubungan dengan materi, dengan bendanya. Ya, kenapa teman-teman mau ngajakin makan bareng all you can eat? Alasannya karena keluarga saya jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan makan all you can eat, bisa makan apa aja, terserah mau nambah berapa banyak pun. Itu alasan IQ. Alasan IQ-nya kenapa? Emosionalnya kenapa? Karena saya pengen membuat keluarga saya gembira. Saya pengen melihat orang tua saya merasakan perjuangan mereka. Saya pengen orang tua saya tahu bahwa bisnis yang saya jalanin adalah bisnis yang saya lakukan untuk orang-orang yang saya cintai. Nah, kemudian alasan IQ. Ya, saya ingin sekali hal itu terwujud karena spiritual ya. Karena saya tahu dengan saya berbakti sama orang tua, dengan saya membuat gembira adik kakak saya, maka Allah akan ridho. Dan kalau Allah ridho, maka Allah akan mempermudah bisnis saya. Dan ketika impian tersebut terwujud, saya melihat senyum terbaik dari orang tua saya. Saya melihat adik saya gembira. Saya melihat keluarga saya posting foto makan bareng-bareng. Saya mendengar mereka mengatakan, wah enak juga ya makan di sini. Wah terima kasih ya kak. Ya seumur hidup saya nggak pernah kebayang saya bisa kayak orang-orang makan kayak sultan, nggak mikir harganya berapa. Dan saya merasakan bahagia sekali. Saya merasakan saya menjadi anak yang paling berbakti sama orang tua. Saya merasakan menjadi orang yang berharga. Saya merasakan bahwa saya senang bisa berada di posisi ini. Dan saya pengen semua tim saya merasakan apa yang saya rasakan, bisa menjadi orang yang berguna untuk keluarganya. Nah, kalau ini teman-teman sudah jelas struktur impiannya, insya Allah impian-impian itu akan dengan mudah terwujud, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita akan bahas yang berikutnya. Apa itu? Tentang baca buku. Ya. Nah, Jim Rohn pernah bilang, poor people have big TV, rich people have big library. Orang miskin punya TV besar, orang kaya punya perpustakaan yang besar. Nah, teman-teman, saya sama Anda bedanya simple. Saya mungkin mulai lebih dulu dari Anda. Saya lakukan lebih banyak, saya ditolak lebih banyak, saya baca buku lebih banyak, saya dengar netpi lebih banyak. Saya sudah lebih dari 15 tahun di bisnis ini. Ya, kalau dihitung-hitung sudah ada berapa ratus netpi yang saya dengar. Berkali-kali bahkan gitu ya. Nah, bedanya cuma itu ya. Nah, dan kenapa kita perlu baca? Kenapa? Karena tidak semua yang baca itu adalah pemimpin, tapi semua pemimpin adalah pembaca. Ya, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus mau dan menyukai untuk membaca. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, why kita harus membaca? Simple. Ya, kalau kita membaca itu meningkatkan otak kita. Otak kita ini kayak otot. Ya, kalau misalnya nggak dilatih, dia nggak berkembang. Sama. Ya, bagaimana caranya melatih otak kita dengan membaca? Ya, membaca juga buku itu mengimprove imajinasi. Ya, kayak tadi Anda lihat ya, afirmasi. Afirmasi itu penting. Nah, bagaimana imajinasi kita bisa melebar, kita bisa punya visi yang besar? Ya, salah satunya dengan baca buku. Buku juga mendevelop critical thinking. Biasanya kalau kita nggak tahu, kita itu takut. Tapi kalau kita tahu, ya kita nggak takut lagi, gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu? Cara terbaiknya adalah dengan banyak membaca. Mengurangi stres, itu memotivasi kita, meningkatkan self-esteem. Self-esteem itu apa?
self-esteem itu ada citra diri. Ya, citra diri adalah bagaimana kita memandang diri kita. Diri kita ini berharga nggak sih? Ya, simple teman-teman. Kalau kita pengen dream big, ya, kita punya big dream, kita harus punya bigger me. Kalau kita pengen punya impian yang besar, kita harus merasa diri kita itu lebih besar dari impian kita. Jangan sampai kita pengen punya impian, punya mobil Mercy, harganya 1 miliar. Tapi kita nggak ngerasa pantas naik itu, maka impian itu tidak akan pernah terwujud. Kita harus merasa bahwa diri kita tuh berharga. Itu yang namanya self-esteem. Ya, bagaimana caranya? Baca buku, ya. Nah, salah satu di buku dibilang, coba, Anda mau nggak saya kasih uang 100 juta, tapi ditukar dengan salah satu mata Anda? Mau nggak? Nggak mau kan? Saya kasih duit 1 miliar, tukar dengan mata sama ginjal 1. Mau nggak? Nggak mau, ya. Artinya apa? Berapa nilai diri kita? Tak terhingga. Nah, kalau nilai diri kita tidak terhingga, pantas nggak kita pakai mobil 1 miliar? Pakai jam Rolex, kita jalan-jalan ke luar negeri, tinggal di hotel bintang 5. Mungkin karena kita ngerasa bahwa diri kita pantas. Itu yang namanya self-esteem. Dan yang nggak kalah penting, buku itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Di masa COVID ini, ya, kita harus kreatif, ya. Kita harus kreatif bagaimana caranya melayani pelanggan, bagaimana caranya jualan, merekrut orang, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari buku, ya. Nah, berikutnya, apa sih rekomendasi bukunya? Nah, saya yakin beberapa yang baru gabung itu belum sepenuhnya banyak membaca. Kalau saya membaca buku yang penting untuk bisnis ini, ya, yang saya rekomendasikan beberapa buku ini, ya. Pertama, Personality Plus. Kemudian di sini kita bisa tahu orang bagaimana yang sanguin, oralis, melankolis, pragmatis, bagaimana menghadapinya kalau prospek, upline, downline, pasangan, keluarga. Nah, kalau kita baca buku ini, nggak cuma bisnis kita yang lancar, tapi insya Allah kehidupan kita juga akan lebih baik. Kemudian, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jelas, bisnis ini kita akan menawarkan sebuah peluang. Nah, kalau menawarkannya baik, maka hasilnya nanti akan besar. Nah, di sini kita bisa belajar, berpikir juga besar. Kemudian Business School, Kiyosaki, ya, for people who like helping people. Untuk mereka yang suka menolong orang. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa bisnis ini itu sangat mulia, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa baca buku GoPro. Bagaimana kita jalankan bisnis ini secara profesional. Nah, kemudian kita juga kalau kita pengen besar, ya tentu kita pengen banyak sekali pengikut. Kita pengen jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu bisa dipelajari. Kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih. Nah, bagaimana caranya? Di awal kita harus tahu dulu hukum-hukumnya, ya, 21 hukum kepemimpinan. Nah, saya akan bahas dikit, ya. Ini dikit sekali, paling cuma 5%. Anda harus baca bukunya. Buku-buku yang tadi, ya, saya cuma cuplik satu aja nih. Law of the 21 hukum kepemimpinan, ya. Nah, kalau kita baca di 21 hukum kepemimpinan ini, ada hukum yang pertama namanya hukum Katup. Ya, hukum Katup dalam kepemimpinan, kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seorang. Artinya apa? Kalau Katup, ya, kita tuh punya Katup. Kalau misalnya seseorang Katupnya 8, maka dia tidak akan mungkin punya grup, punya downline, punya tim yang di atasnya dia. Itu nggak mungkin, ya. Nah, itu yang kita sebut hukum Katup, ya. Lebih jelasnya Anda baca bukunya, ya. Kemudian hukum pengaruh atau law of influence. Kalau ada yang nanya, Pak, pemimpin, coba definisikan pemimpin dalam satu kata. Maka pemimpin adalah pengaruh, titik. Ya, kita jangan berpikir bahwa kita pemimpin kalau kita tidak punya pengaruh. Mungkin Anda bisa ditakuti, tapi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus punya pengaruh. Kalau Anda tidak punya pengaruh, Anda bukan pemimpin. Detailnya seperti apa, Anda baca bukunya. Kemudian, hukum proses, law of process. Jadi, kepemimpinan itu adalah proses. Jadi, kita bisa melakukan. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Jadi, kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin Anda saat ini, wah, bisa punya jaringan bisnis yang besar, bisa bicara dengan segitu nyamannya. Kenapa? Karena mereka berproses, teman-teman. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan 5 tangga kepemimpinan. Pertama adalah pemimpin yang dicintai. Bagaimana caranya Anda jadi pemimpin yang dicintai? Simple. Anda perbaiki hubungan.
Pertanyaannya, Anda punya downline 5, 10. Pertanyaannya, Anda kenal nggak sama mereka? Anda tahu nggak orang tuanya di mana? Pernah ngomong nggak sama orang tuanya? Pernah main ke rumahnya nggak? Ya, Anda tahu nggak anaknya berapa? Anda tahu nggak anaknya sekolah di mana? Kalau hubungan Anda baik, maka Anda akan jadi pemimpin yang dicintai. Kemudian, pemimpin yang dipercaya. Tingkatan berikutnya, pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang punya integritas, melakukan apa yang dia katakan. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin yang diikuti. Pemimpin yang diikuti adalah pemimpin yang menolong, nggak cuma nyuruh-nyuruh aja, gitu ya. Benar-benar tulus nolong, pengen timnya berhasil. Kemudian pemimpin yang mengkader pemimpin lain. Ya, bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang mau membimbing. Kalau mengajarkan mudah, ajarin, dijalanin oke, berhasil oke, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau membimbing, kita memastikan mereka juga berhasil seperti kita, bahkan lebih baik dari kita. Dan ketika kita pengen tingkatan ke atas, pemimpin abadi, ya kita harus berpikir bagaimana kita leave legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang, dipakai, dan ya kalau bahasa sederhananya amal jariah. Kira-kira gambarnya kayak gitu, ya. Mahatma Gandhi pernah bilang, tanda dari leader yang besar adalah bukan berapa banyak follower yang dia punya, tapi berapa banyak leaders yang dia ciptakan. Nah, teman-teman, kita ada di bisnis yang tepat, bisnis yang sangat mudah dijalankan, bahkan ketika dalam krisis. Kita sudah melewati beberapa kali krisis, dan saat ini, teman-teman lihat ya, ini beberapa omset Yansi Indonesia itu meningkat terus selama pandemi. Kita harus syukuri itu. Kenapa? Pertama, kita bisnisnya bisnis kesehatan. Orang butuh bisnis kesehatan. Ya, saya punya sahabat saya ini perwira TNI. Ya, beliau kena COVID. Kemudian beliau tahu saya jalanin TNC. Kemudian beliau WhatsApp saya. Kemudian beliau tanya, Jap, saya baru selesai karantina ya selama sekian hari gitu ya. Nah, sekarang saya sudah negatif tapi badan saya masih masih lemes gitu ya. Kira-kira ada produk apa? Saya langsung saya langsung capture artikel di CNN yang menjelaskan tentang Mooncode gitu ya. Terus saya kirim, terus dia bilang, "Oh, saya mau." Saya kirimin satu, dia konsumsi sekitar 10 hari, kemudian dia WhatsApp lagi, "Saya ngerasa jauh lebih baik." Ya, saya minta kirimin lagi. Wah, itu luar biasa sekali ya. Teman-teman tinggal cari ya di Google gitu ya, artikel tentang Cordyceps Mooncode gitu ya untuk COVID. Wah, itu yang dari CNN udah dahsyat sekali gitu ya tentang banyak halnya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah saat ini kita bisa jalankannya secara online. Nah, hari ini ya kita nggak perlu ketemu, kita bisa ajakin tim kita atau orang-orang untuk datang ke seminar-seminar online seperti ini. Dan ini sudah jadi hal yang biasa di Indonesia. Ibu-ibu ya yang tadinya nggak ngerti gaptek gitu ya, saat ini terpaksa harus bisa. Kenapa? Karena anak-anaknya sekolah online. Akhirnya ibu-ibunya sudah mulai terbiasa dengan Zoom. Nah, kalau dulu kita presentasi susah gitu ya, kita dulu kaget. Kenapa sih sahabat-sahabat kita, leader-leader dari Hong Kong yang latar belakangnya punten banget, maaf sekali, pembantu rumah tangga ya, di Hong Kong, tapi bisa terima reward, mobil mewah, punya grup besar. Mereka padahal presentasinya pakai handphone, karena mereka sudah terbiasa pakai handphone. Nah, jadi saat ini semua orang di seluruh Indonesia, ibu-ibu gitu ya, anak muda gitu, udah terbiasa pakai Zoom, sudah sangat terbiasa presentasi online, belajar online. Jadi jangan khawatir, saat ini Anda pengen membina tim di beda pulau, luar negeri ya. Sederhana, Anda nggak harus tes COVID, nggak harus rapid test untuk bisa naik pesawat, nggak harus. Ya, Anda tinggal pakai online. Nah, inilah berkah dari pandemi ini. Ya, karena apa? Lain sakatum lajidanakum. Ya, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Ya, jadi kita syukuri saja. Dan alhamdulillah, bisnis saya, omset saya juga setiap bulan itu naik. Ya, dan saya sampai bingung, kok bisa ya? Nah, artinya apa? Ya, bisnis kita berada di bisnis yang tepat, kita punya support system yang tepat, kita punya produk yang tepat, kita punya cara menjalankan yang tepat, insya Allah impian kita akan dengan mudah tercapai ya. Nah,
Teman-teman, terakhir dari saya, banyak yang nanya, Pak, apa lawan katanya sukses? Banyak yang bilang, Pak, lawan katanya sukses itu adalah gagal ya? Enggak, lawan katanya sukses itu bukan gagal. Kenapa? Semua orang sukses pernah melewati kegagalan. Gagal itu adalah temannya sukses. Tidak ada orang sukses yang tidak melewati kegagalan. Bedanya kegagalan itu cuman voucher menuju ke keberhasilan. Dulu kita sering bilang, kalau kamu mau jadi bronze lion, ya kumpulkan 1000 kali kegagalan. Ya. Nah, dan Anda boleh tanya bronze lion above, mereka sudah sampai 1000 kali nggak ditolak? Saya yakin enggak, gitu ya. Artinya lawan kata sukses itu bukan gagal. Ingat ya, lawan kata sukses bukan gagal. Lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Saya ulangin, lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Jadi, hari ini terakhir saya cuma pengen mengucapkan, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ijab. Sehat selalu Pak Ijab. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya pemateri kita hari ini. Yang terakhir yaitu To Demon Got Lion Bapak Jaflan Jasman. Oke, aplaus dulu Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa ilmunya Bapak Ibu, dan luar biasanya Bapak Ibu. Tinggal kita terapkan ilmu beliau dari Pak Isman, dari Pak Ijab. Tinggal kita terapkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu ya? Tinggal kita aplikasikan. Luar biasanya. Besok Bapak Ibu ada pertemuan yang sangat luar biasa juga, namanya Opportunity Preview Online Bapak Ibu. Pembicaranya sangat luar biasa dan ini bisa menunjang bisnis Anda Bapak Ibu. Nah, pembicaranya yang pertama itu seorang mantan karyawan dari Jayapura, Papua Bapak Ibu, namanya Ibu Devi Yuningsi. Dan yang kedua, Bapak Edik Kristanto Bapak Ibu. Beliau adalah mantan manajer, mantan direktur dari sebuah hotel bintang 5 dari Denpasar, Bali Bapak Ibu. Pastikan Anda ikut Bapak Ibu, jangan ketinggalan, minta link sama pengundang Anda Bapak Ibu ya.